Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranti Nureza Dewanto dengan NIM 555227175. Dan di sini saya akan melakukan tutorial Mayo untuk memenuhi tugas ujian akhir semester praktikum pengolahan data berbasis komputer. Nah, di sini yang pertama, kita buka dulu Mayopnya. Nah, setelah terbuka Mayop ini, karena kita mau buat file yang baru, kita klik yang create. Terus di sini kita next. Nah, untuk datanya ini dari PD Pelangi bisa dilihat di sini. Bisa kita lihat di sini. Nah, di sini untuk company name-nya, untuk company name itu PD Pelangi. PD Pelangi, terus untuk address-nya. Untuk address-nya Jalan Mendut Barat, No. 47 Bandung. Untuk phone number juga bisa dilihat di sini. Itu 022 325 5575. Nah, 022. Nah, di sini nomor telepon 022 325 5575. 325 5575. 022 325 5575. Untuk fax number juga sama. 022 325 5575. Untuk email address-nya di situ pelangi@cbn.net.id. Nah, kalau udah kayak gini, kita klik next. Nah, untuk current financial year, untuk current financial year di sini kita pakai yang 2020. Sini ini kita pakai yang Desember. Untuk conversion mode-nya kita pilih Desember terus 12. Nah, kalau udah kita klik next lagi, nih kita klik next lagi. Terus di sini kita klik yang I would like to build my own account list karena kita mau buat sendiri. Nah, terus di sini untuk penyimpanan itu disesuaikan aja mau disimpannya di mana. Nah, kalau di documents, nah bisa ditulis di sini Umas Mayo Garanti Nurhaliza Umas Mayo PD Pelangi. Nah, udah. Terus kita klik save di dokumen. Kalau udah penyimpanan sesuai, kita klik next, terus kita tunggu. Nah, ini klik yang comment center. Nah, di sini kita kan mau buat account list ya. Jadi ini ada accountnya. Nah, accountnya itu dari sini. Nah, ini di sini account listnya. Nih. Nah, ini account listnya. Masuk.
Oke, di sini kita klik yang account, kita buat account, terus klik account list. Nah, di sini kita harus ada beberapa yang diganti. Ini kan ada aset, petty cash, segala macam. Nah, kita pertama ke aset dulu untuk aset. Nah, di sini kan ada current asset sama fixed asset. Nah, di sini kita buat header, ya, kita buat header di sini untuk yang new, kita buat header account untuk current asset. Nomornya 1000. Ini buat current asset. Udah. Nah, di sini kita kasih nama current assets. Current assets, kita oke. Terus kita new lagi, kita buat yang fixed asset. Nah, di sini, header account. Di sini berarti nomornya untuk fixed asset yang 2000. Oh, udah ada. Sorry. Berarti yang 2000 ini kita ganti ya. Jadi fixed asset. Kita ganti jadi fixed assets. Terus di sini diganti jadi eh header. Nah, ini kita delete dulu. 1200 fixed asset. Ini kita ganti jadi header account. Oh, kalau enggak, yang ini kita mau ganti jadi 1200. Sudah. Nah, ini kan, setelah ini kita ganti cash in bank dulu. Cash in bank, general check account-nya. Kita ganti cash in bank. Ada tipenya bank, aset. Oke. Kita masukin ke sini. Untuk cash in bank, terus kita masukin lagi di sini yang 1200. Itu kita ganti jadi petty cash. Petty cash. Nah, kalau udah, nih akun receivable 11300, ini aja deh yang diganti. 11300 kita ganti jadi akun receivable. Account receivable. Terus kita klik OK, baru kita bikin new lagi buat header account si fixed asset. Fixed asset. Eh, ini sini. Nah, 2000 kita ganti nama jadi fixed asset. Nah, kita klik jadi fixed asset. Oke, kalau udah, sudah. Di sini current asset 100.000 untuk current asset. Terus yang 1100 ya cash in bank. PT cash ya 1200. Akun receivable udah. Nah, berarti sekarang kita masukin yang 1400 atau allowed debit funds. Allowance for full debt. Nah, ini. Nah, terus ini kita ganti lagi yang 1500 merchandise inventory-nya kan belum ada.
Saat ini kita ganti 1.500 jadi merchandise inventory. Merchandise inventory. Merchandise inventory. Oke. Terus ini yang 1.600 belum ada. Ini diganti jadi detail account aja. 1.600. 1.600 berarti stock supplies. Stock supplies. Ini. Terus 1.700 prepaid insurance. Prepaid insurance. Oke. 1.700. Terus 1.800. Ini kita ganti jadi 1.800. Terus namanya itu prepaid train. Prepaid train. Dan satu lagi new 1.900. Namanya prepaid tax. Prepaid tax. Terus kita klik OK. Nah, di sini kita perbaiki dulu untuk kategorinya. Untuk 100.000 itu current assets, ini ya di aset. Untuk cash in bank sama petty cash itu kategorinya bank. Account receivable, allowance for doubtful ini kategorinya kita ganti account receivable. Sorry property ini kita inaktif dulu. Seperti ini jadi jangan allowance for doubtful debt deh. Kita ganti. Ini kita kosongin. Tapi nomornya kita ganti yang lain. Nah, ini kita kosongin aja, terus kita ganti yang baru, yang 1.400. Itu kita ubah ke account receivable. Nah, namanya itu allowance for the full debt. Allowance for the full debt. Oke. Nah, di sini ya allowance for the account receivable. Nah, yang ini tadi kita udah inaktifin, jadi dikosongin aja. Terus yang itu merchandise inventory sampai ke prepaid tax itu pada aset semua. Nah, ini juga kita inaktif. Nah, cuman di sini angkanya kita ganti ya. Misalnya segini. Nah, ini kita hapus merchandise inventory-nya. Kita jadi nggak usah kasih nama. Oke, kita klik new. Masukin yang 1.500 merchandise inventory. Itu masuknya ke order current asset. Kita ganti merchandise inventory. Bikin di inventory. Nah, ini udah. Ini merchandise inventory, order aset. Order current asset, sorry. Ini harusnya order current asset. Nah, ini untuk stock supplies. Sampai ke prepaid tax juga. Order current asset. Ini juga order current asset.
Ada current asset semua kita ubah ya. Dia udah current asset. Nah ini prepaid tax juga udah current asset. Nah udah, terus fix asetnya kita belum masukin, kita masukin yang equipment at cost sama equipment accumulation debt. Kita klik new, terus kita buat di sini dia masuk ke kategori order asset. Di sini 2.100 equipment at cost. Equipment at cost. Nah, di sini udah 2.100. Terus kita buat lagi yang baru. Nomornya 2110 ada aset equipment accumulation debt. Accumulation debt. Kita masukin kode aset. Nah, ini udah. Nah, ini untuk yang asetnya udah, terus kita ke liabilities. Nah, di sini ada current liabilities sama long term liabilities. Nah, kita buat header dulu. Nah, di sini kita klik new, current liabilities-nya. Kita buat header. Nah, di sini current liabilities. Liability berarti untuk current liabilities 1000. Klik current liabilities. Current liabilities. Nah, di sini untuk kode akun 1000. Terus kita buat lagi yang baru untuk long term liabilities berarti 2000. Sorry. Oh, yang 2000 udah ada ya. Sebentar. Yang 2000 liabilities, 22.000. Nah, ini trade creditorsnya kita ganti jadi header account. Nah, ini kita ganti aja nih. Ini kan dia account payable, terus kita ganti sama yang account payable. Nah, di sini ganti account payable seperti itu. Account payable. Nah, di sini kita ganti yang account payable. Accounts payable itu nomornya 2110 1100, kategorinya account payable. Oke, terus kita klik new, kita buat header lagi, buat yang long term liabilities, itu kodenya 2000. Nah, liabilities, kita ganti jadi long term liabilities. Some liabilities, oke. Itu kodenya long term liabilities 2000 masuk kategori. Nah, ini headernya udah ada dua, ada current liabilities sama long term liabilities. Nah, yang GST liabilities ini kita ganti aja jadi 2000. Kita ubah jadi ini dia detail account, terus kita ganti ke current liabilities udah, accounts payable, order current liability. Kita ganti coba bisa nggak? Order current liability bisa. Berarti di sini kita kasih expense payable atau hutang biaya. Expense payable, expense payable, kita ganti di sini. Nah, di sini kan udah ada nih, accounts payable udah, accounts payable udah, expense payable udah, long term liabilities, terus current liabilities juga udah untuk headernya. Nah, kita masukin income tax payable. Nah, ini di sini diganti order current liability. Nah, di sini digantinya berarti 1300, terus ininya income tax payable. Income tax payable. Terus kita klik OK. Terus kita bikin lagi untuk PPN payable.
PPN payable 1.400, order current liability, PPN payable. PPN payable, terus PPN outcome 1.500. Nah ini 1.500 kita ganti order current liability, terus kita ganti PPN outcome. Ini untuk 1.500. Terus yang 1.600-nya PPN masukan, kita ganti dari sini aja. Ini diganti jadi order current liability 1.600 PPN income. PPN income. Nanti accounts payable udah, expense payable udah, income tax payable udah, PPN payable udah, PPN outcome udah, terus PPN income udah. Nah, di sini udah semua. Nah, di situ liability. Terus long term liabilities, itu liability maksudnya. Terus kita masukin lagi Permata Loan, itu ke long term liability. Bisa, long term liability. Bisa. Nah, long term liability 2.100. Kita ganti Bank Permata Loan. Bank Permata Loan. Terus kita klik oke. Nah, kalau udah selesai kayak gini, kita masuk ke equity. Nah, di sini di equity, equity ini udah ada ya 3.000 kategorinya equity. Terus kita masukin eh, modalnya, ada capital stock, dividen, sama income summary. Nah, ini kita ganti aja 3.000, 1.100. Ini kita ganti jadi capital stock. Capital stock. Terus ini kita ganti jadi dividen. Dividen. Terus income summary. Eh, nah income summary terus kita klik oke. Nah, ini udah semuanya. Kita kita habis tuh ke revenues atau sales. Nah, ini masuk ke income. Nah, ini kan revenues. Itu untuk 4.000 kita ganti nih. Namanya jadi revenues. Oke. Equity udah ya tadi sama. Oke. Nah, terus kita klik new. Yang di sini 1.100. Terus kita klik sales. Nah, untuk sales, masuk ke income udah pasti ya. Sama sales return. Nah, kita masukin sales return. Kalau udah kita klik OK. Terus habis itu kita ke cost of sales. Nah, ini kita ganti dulu header ya, cost of goods sold. Sekali ganti aja. Cost of atau COGS, cost of goods sold. Terus kita buat lagi yang baru. Kita masuknya ke cost of sales semua. Kategorinya ini untuk AKT. Jadinya cost of goods sold. Cost of goods sold. Habis itu kita new lagi freight paid
Untuk 1.200 kita masukin prepaid. Oke. Nah, kalau udah kita ke beban atau operating expense. Nah, ini udah ya kodenya expense. Terus di sini kita ganti aja jadi 1.100 namanya advertising expense. Advertising eh advertising expense terus 1.200 kita di sini telephone and electricity expense. Telephone and electricity. Ini kan telephone and electricity. Electricity expense. Ini kan expense-nya 6.000. Nah, berarti, sorry, ini nomornya salah. Ini apa sih 1.000. Advertising expense. Terus ini 1.100. 1.100 terus expense. Terus kita klik new lagi. Expense 1.200. Store supplies expense. Mesti new lagi 1.300 ganti debt expense new lagi 1.400 depreciation expense new lagi insurance expense habis itu rent expense 1.600 rent expense new lagi 1.700 wages and salaries new lagi order operating expense. Terus kita klik OK. Nah, ini udah ya, 6.000 advertising expense, telephone electricity expense, terus supplies, bad debt, depreciation, insurance, rent, week, sama order operating expense. Nah, ini semuanya masuk kategori expense. Oke, habis itu ke order income. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Order revenues and gains, 8.000. Nah, di sini masuk ke order income, kita langsung new aja. 1.100 interest and revenue. Interest and revenue. Kita masuknya ke order income. Oke. Nah, ini udah. Habis itu order expense. Order expense kan terus kita langsung masukin aja. Order expense-nya 1.100. Interest expense. Interest expense
Terus lagi 1.200 bank service charge. Ini lagi 1.300 income tax expense. Nah, udah semua. Kalau udah semua akunnya ini, sebentar. Ini udah semua ya. Di sini udah. Nah, kalau udah kita buat ini, apa sih account list-nya ya, semuanya udah nih. Ada beberapa yang kosong karena tadi nggak bisa diubah, tapi nggak apa-apa. Nah, ini udah dibuat semua ya, sampai udah expand. Terus kita klik close, dan sekarang kita mau mengatur untuk link pajak. Nah, di sini, sorry, kita klik list. Di sini ada text codes, kita klik. Ini, nah ini kita hapus semua, terus kita sisain yang sebentar. Ini kita hapus semua. Kita sisain yang goods and service tax, yang GST. Sebentar. Nah ini kita sisain ini sama yang not reportable. Sisanya kita delete. Nah ini kita tinggal delete text. Tunggu. Ini kita deletein kecuali yang GST ya. Kita delete semua. Sisain yang GST sama NT sama not reportable. Nah ini kita delete, ini delete sampai sisain 2. Nah, udah. Kalau udah kita klik yang GST, terus kita edit di sini untuk pajak GST-nya. Jadi di sini kita klik GST, kita ganti PN, Good Services. Ini diganti jadi pajak per tambahan nilai. Jadi pajak per tambahan nilai untuk deskripsinya, text type-nya sama. Untuk rate-nya di sini di PD Pelangi itu tetap 10%. Ya, teksnya PPN-nya untuk 10%, jadi rate kita samain 10%. Terus kalau udah di sini kita ganti nih jadi PPN outcome, discount, untuk text rate-nya PPN income. Ya, discount. Nah, di sini ya udah kita atur kayak gini. Kita klik OK. Nah, di sini kita edit lagi. Kita ganti description-nya, tidak kena pajak. Nah, ini kita ubah kayak yang tadi.
Ini jadi outcome. Ini jadi income. Nah, ini jadi income, PPN income. Tapi tidak kenapa aja. Rate 0. Kalau udah klik OK. Kita close. Nah, kita di sini mau ngelink account lagi. Kita klik setup. Eh, Nah, di sini kita klik setup. Terus kita klik balance. Nih, ke link accounts. Ke account and banking account. Nah, di sini kita udah buka. Ini kita ganti ke cash in bank. Oke, kalau udah di sini udah kita ganti. Kita klik OK. Kita klik ini lagi. Terus kita proses account. Dan cara memeriksa aja. Tadi udah benar. Terus satu lagi yaitu kita link ke purchase account. Nah, ini di Uncentang aja. Nah, terus ininya akun payable udah kasih bank. Terus klik OK. Kalau udah, kita mau masukin data itu dari neraca. Nah, ini. Nah, kita mau masukin dari neraca. Kita klik set balance, terus account opening balance. Nah, ini untuk pindahin neraca. Nah, ini kita tinggal pindahin aja nilainya. 41520. Nah, ini kita nilainya kita tinggal indiin aja ya. Kita sesuaiin PT cash ya 9800. Terus account receivable 85.800. Nah, terus allowance for the full debt ya itu 11.800. Nah, di sini kan allowance for the full DP ada di kredit. Nah, ini di sini kita kasih minus di depannya. Tolong deh, minus 11 minus 11 8 1 2 3. Nah, ini kita kasih minus di depannya. Nah, ini sama untuk merchandise inventory. Kita ganti jadi 520 juta. Terus store supplies. Eh, Stock supplies itu 9.800.000. Untuk prepaid insurance 15.300.000. Nah, terus untuk prepaid train 21.300.000. Untuk prepaid tax 15 juta.
Untuk equipment at cost 63.300. Nah, ini kan akumulasi depreciation peralatan, berarti kita kasih minus di depannya 16.500. Terus account payable 69.300. Nah, expense payable 3.900. Income tax payable itu dikosongin, jadi nggak ada. PPN payable 1.500.000. Ini di kredit ya. Berarti kita kasih minus ya. Tunggu sebentar. Oh, ini nggak usah dikasih minus karena memang saldo normal di kredit, berarti kita nggak usah kasih minus. Nah, untuk account tax payable itu nggak ada. PPN payable 1.500.000. Terus PPN outcome kosong, PPN income kosong. Bank Permata Loan 300 1 juta. Ada payable, nggak ada. Ini nggak ada. Nah, di sini 300 capital stocknya 365, 250. Untuk equity, oh ternyata ini kita ganti dulu. Ini kita klik OK terlebih dahulu. Terus di account listnya kita benerin dulu. Untuk bagian equity-nya, ternyata ini harusnya itu apa, Adrian Capital. Adrian Capital 365, 250. Oke. Nah, yang keduanya baru kita ganti jadi Andrian Drawing. Andrian Drawing. Nah, kalau udah kita close, kita buka lagi setup balance, account opening balance, terus kita benerin lagi. Terus sampai mana? Sampai equity. Nah, Andrian Drawingnya 25.400. Sebentar, ini kenapa muncul? Sebentar. Ini account list. Andrian Drawing. Coba ini kita ganti dulu. Ini akan Andrian Drawing. Opening balance-nya nama lagi saya. Yang ini bisa. Ini income summary udah. Income summary. Income summary belum. Nah, ini kita ganti aja deh.
Nanti kita ganti jadi Ender yang Drakawing. Nah itu totalnya Ender yang Drakawing 25.400. Oh sorry, ini kita biarin ID kalau gitu jadi income summary. Nah ini kita klik new 1.200 Andrian Rawi. Terus di sini kita ganti 25.400. Oke, nah, udah. Terus kita klik close. Kita close setup lagi. Terus setup lagi balance. Apa opening balance? Ini udah ya. Yang utang udah. Nah di sini udah ya 365 sama 25.400. Tambah pengetahuan udah. Nah, untuk sales ini 503, 300, 503, 300. Terus return kosong, cost of goods sold 314.100, break paid 8.800, advertising expense 4.200, telepon ini 8.700, 4.750.000 stock supply expense. 4.700. Nah, lanjut ke bad debt expense. Di sini 15.100. Sebentar. 15.100. Terus depreciation expense 16.500. Ya. Terus insurance expense 14.300. Rent expense 23.300. Breaks and salaries 36.300. Ada operating expense 9.300. Untuk interest and revenue 6.100. Interest expense 9.80. Ini 6.600. Income tax expense gak ada. Bank service charge gak ada. Oh. Dan di sini amount left to be allocated 0. Jadi dipastikan ini harus 0 ya biar gak ada selisih. Kita klik OK. Setelah itu,
Nah, kalau udah kita close, setelah udah nge-link account sama neraca, lalu kita akan membuat kartu customer dan supplier. Nah, di sini kita ke card file, terus kita ke klik card list. Nah, di sini kita cari data customer dulu, daftar customer dan supplier. Nah, ini. Nah, lalu kita buat kartu customer ya. Kita klik new. Terus di sini, nah yang pertama itu teknik komputer. Nah, kalau udah, kita langsung card ID-nya kita masukin. C001. Address-nya, kita isi. Jalan, nomor 22. Nah, di sini Gensil City-nya Bandung. Kita isi Bandung. State-nya Jawa Barat. Country-nya itu Indonesia. Nah, kalau udah kita masukin phone number ya. 022 623 0197. Nah, kalau udah, nah kalau sudah kita klik new, kita buat yang kayak tadi untuk customer nomor 2 yaitu Trans Komputer. ID-nya C002. Address kita isi lagi. Jalan Cilenyi Raya nomor 70. Ini kita isi Bandung, Jawa Barat. Nah, ini kita isi nomornya. Kalau udah klik new lagi, Mega Komputer, bisa Mega Komputer, kita klik tab C003, addressnya Jalan Sukasari 012, Bandung, Jawa Barat. Kita klik Indonesia. Nomornya 022 621 0164. Kita klik new lagi. Yang terakhir, Prima Komputer. Terus kita tap C004. Terus addressnya Jalan Jen Sudirman 035. City-nya Bandung. Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Terus nomornya kita masukin 022 622 022 622 1234. Kalau udah kita klik OK. Nah, ini udah. Sekarang kita masukin supplier. Terus masukin yang supplier. Nah, ini caranya sama. Kayak bikin yang customer.
Nah, di sini ada PT Makmur Jaya, terus card ID-nya S001, addressnya BSC, lantai 1, 012, ya, lantai 1, nomor 12, city-nya Bandung, Jawa Barat, ini Indonesia, country-nya Indonesia, terus phone number-nya kita isi 022 630 3334. Nah, habis itu kita klik new lagi. Nah, di sini ada CV Setia Abadi. CV Setia Abadi, ininya S002, addressnya BIP, BIP lantai 3, nomor 31, city-nya Bandung, state Jawa Barat, country-nya Indonesia. Untuk phone-nya 022 380 900. Nah, yang terakhir PT Lodam. Ini kodenya S003. Address-nya ITC lantai 2 029 Bandung. Sorry. Jawa Barat. Country-nya Indonesia. Ini 022 630 1234. Oh, udah klik OK. Nah, ini udah untuk suppliernya. Nah, ini udah semua untuk customer sama supplier ya. Untuk kartunya. Sebentar. Nah, kalau udah, kita mau bikin buku besar pembantu piutang dagang. Kita mau bikin buku besar pembantu utang dagang sama piutang dagang. Nah, ini. Nah, ini kita close. Kita klik setup. Habis itu balance. Kita ke customer balance untuk bikin buku besar pembantu piutang dagang. Nah, kalau udah kita klik add sale. Terus di sini kita klik si Tekno Komputer. Nah, di sini ada in a given of days. Di sini balance due days kita ubah jadi 30. Kita klik OK. Nah, di sini invoice kita masukin nomor faktur si Tekno Komputer yaitu F11 atau 12.
Terus di sini tanggalnya kita ubah 25/11/2020. Nah, memonya kita masukin jadi saldo awal piutang dagang. Nah, ini kita ganti di saldo awal piutang dagang. Terus ini ya kita masukin total including tax-nya, yaitu 34.100.000. Nah, ininya kita ganti yang not reportable atau tidak kena pajak. Nah, di sini kan ini kena pajak, kita kenain use tax code 3.100.000 PPN-nya. Terus kita klik record. Terus kita add sales lagi. Customer name-nya kita ganti jadi Trans Komputer sekarang. Si Trans Komputer ini diganti jadi in a given days. Ini ya 30. Oke, terus invoice-nya F11 tahun 25 untuk Trans Komputer ini ya 29 tahun 11 2020 ini. Ini diganti lagi jadi saldo awal piutang dagang. Saldo awal piutang dagang. Terus di sini diisi 28.600. Nah, di sini diganti not reportable. Nah, di sini teknologi komputernya kita ganti dulu. Ininya kita jadi nggak kena tax, yaitu not reportable. Karena di sini dia sudah sama pajaknya, maka kita pakai yang jumlah. Jadi nggak usah dikenain pajak lagi, karena kita udah pakai saldo nominal yang jumlah, yang berarti udah masuk dari PPN-nya. Jadi kita ganti jadi not reportable ya. Dan selanjutnya, kalau udah kayak gini, kita add sales lagi. Sorry. Kita klik setup, balance, customer balance. Nah, tadi kan Tekno sama tekan sudah, berarti sekarang Mega Komputer, kita klik add sale. Ini untuk si Mega Komputer. Kita klik tab. Nah, ini kita ganti jadi in a given of this. Balance-nya 30. Terus nomor fakturnya F11 atau 10. Ini tanggal 23. Tanggal 23. Ini jadinya saldo awal piutang dagang. Nah, di sini berarti Mega Komputer 19.800 gitu. Nah, ini kita ganti yang not reportable lagi. Nah, udah record 19.800. Oke, terus habis Mega Komputer yang terakhir itu Prima Komputer. Kita use customer Prima. Kita add sales. Ya, nah di sini kita edit lagi jadi in a given days, ini balance due date 30, nomor fakturnya F11 atau 14, tanggalnya 24. Wah, 24, ini saldo awal piutang dagang.
Nah, di sininya berarti untuk prima komputer 3.300.000. Nah, ini tidak kena pajak. Habis itu klik report. Nah, ini udah ada tulisannya ya, berarti dia balance. Nah, di sini dia udah balance. Terus kita klik OK. Nah, ini udah semua ya. Kita klik close. Ini berarti buku besarnya, si piutang dagang udah balance ya. Nah, ini klik close. Sekarang kita mau bikin buku pembantu utang dagang untuk supplier, berarti kita klik balance. Kita klik supplier balance. Caranya sama, kita tinggal klik purchase saja. Nah, tadi kalau misalnya masih mau mengkoreksi, sebentar. Di sini kita buka lagi yang customer balance. Nah, nih 85.800.000 dia tadi sama sama si ini pasti penjualannya 85.800 tuh sama ya balance. Kita close, kita setup lagi. Sekarang kita bikin untuk buku pembantu utang dagang. Nah, ini supaya balance. Nah, ini sebentar. Nah, di sini kita add purchase PT Makmur Jaya terlebih dahulu ya. Sesuai kode PT Makmur Jaya. Nah, di sini untuk termsnya diganti. Jadi ini given, ini sama dibikin kayak yang tadi. Terus nomornya kita masukin C15234. Terus tab. Nah, nah di sini 23 bulan 11 2020. Ini deskripsinya saldo awal utang dagang. Sorry, utang dagang. Dah, ini udah ada di memo yang kita ubah. Nah, jumlahnya kita pakai yang langsung dijumlah ya. 3.100.000 dan PPN-nya kita pakai yang not reportable. Nah, ini. Habis itu kita klik. Terus kita klik lagi CV Setia Abadi. Nah, ini kita klik purchase ya CV Setia Abadi. Nah, terus di sini ganti fakturnya F128920. Di sini 17.600. Ini not reportable lagi karena udah include pajak ya. Code. Nah, kalau udah kita ganti customer ya. PT Lodam, supplier, kita add purchase, bikin kayak yang tadi. Hitamnya 30. Nomor fakturnya FK 2011. Ini tanggal 28. Saldo awal utang dagang. Dagang. Nah, ini 28.600.000.
Ini not reportable. Nah, ini udah. Kita klik OK. Nah, ini udah ya, kita klik close. Sekarang kita mau bikin daftar persediaan barang. Kita klik inventory. Kita klik inventory. Kita klik item list. Nah, kita mau masukin si persediaan barang dagangnya. Kita klik new. Oke. Sama itemnya IBM P230. Terus kita klik IBM P230. Nah, ini dicek di semua ya. Nah, ini sorry, ini dicentang semua. Nah, ini cost of sales-nya ke cost of goods sold. Ke COGS, kita link. Ini ke sales. Terus yang ini, link. Kita masukin ke merchandise inventory. Dah. Ini kalau udah, kita klik buying details. Nah, ini kita klik unit. Di buying unit of measure. Text code when booknya kita ganti PPN. Nah, kalau udah, kita ke selling details. Nah, ini base sellingnya kita ganti jadi 16 juta. Nah, udah. Ini ganti unit. Ini ya PPN. Nah, habis itu kita klik OK. Udah, kita new lagi. Kita bikin kayak yang tadi. PC. Terus new itemnya Acer P60. Ini kita centang semua. Kita link lagi ya. Sorry. Aduh, pencet. Silang. Ini centang semua. Ini ke selling details. Terus kita ganti nominalnya 12.500. PPN. Ini kita klik OK. Nah, ini udah. Tuh persediaannya. Kalau udah jadi. Kita close. Nah, terus di sini kita mau ngitung persediaannya. Nah, yang pertama, tergantung metodenya ya. Kita klik inventory dulu. Close. Kita klik ini, count inventory. Terus, ini kita buka set item price dulu. Untuk mengecek metode apa yang mau kita pakai untuk hitung inventory-nya.
Nah, di sini kita klik average cost, it's okay. Terus udah kayak gitu, kita mau masukin ke saldo awal persediaannya. Kita masukin count inventory, kita klik count inventory. Dan di sini kita masukin di quantity, di aser itu 20. Ini IBM-nya 16. Eh, yang kita isi, yang aser itu 16, yang IBM 20. Nah, di sini kita klik adjust inventory. Kita klik merchandise inventory, use account, so continue. Terus di sini kita klik opening balance. Sini kita ganti memonya, soal awal, dia kita ganti. Ini kita ganti tanggal bulannya bulan 11. Nah, ini unit cost kita ganti. Unit cost ya untuk A60 PC 12.500.000. Oh, sebentar di sini unit cost ya kita masukin dulu ya. Ini di sini unit costnya 12.500.000. Terus kita tap, kita tap, fokus ini. Terus yang itu 30p-nya 16 juta. Kita masukin. Terus itu kita tap. Nah, jadi 320 juta. Nah, kalau udah, kita klik record. Nah, udah. Selanjutnya, kita masukin transaksi-transaksi PD Pelangi. Yang pertama itu penerimaan kas. Di sini kita klik sales karena ini penerimaan kas, berarti di sini kita nyatet penjualan dari teknik komputer atau customer kita. Kita klik sales, kita klik receive payments karena penerimaan kas. Terus customer kita ganti tekno komputer. Dan di sini 34.100. Kita tap. Di sini kita pakai check. Kita use method.
Di sini kita ganti nomor fakturnya BKM 121. Untuk tanggal kita ganti juga 3 Desember 2020. Nah, udah. Di sini kita tap sampai sini. Dah, out of balance dibikin 0. Klik record. So, nah, di sini ada voucher kas kecil. Kita close. Kita klik banking. Kita klik spend money. Untuk voucher kas kecil, kita ganti jadi petty cash. Check numbernya. Kita ganti A. W12-2 4 Desember 2020. Untuk amount-nya 975.000. Dah, udah nih ya. Sini. Sebentar. Ini kita ulang aja dulu. Kita klik spend money. Terus di sini kita klik petty cash. Kita klik use account. Terus di sini ceknya kita ganti V12-2. Ini tanggal yang 4 Desember 2020. Amount-nya 975.000. Nah, kalau udah, memonya kita ganti dari pembayaran listrik. Ya, untuk memonya pembayaran listrik dan telepon bulan November. Dan telepon bulan November. Nah, ini udah. Nah, kalau udah, tetap kita klik expense payable. Kita klik expense payable. Udah. Mana ya? Nih, expense payable. Dah. Nah, kalau udah, kita tap. Nah, di sini kita tap. Dah ya. Kalau udah, out of balance ya 0, kita klik. Dan kita klik record. Sebentar. Nah, kalau udah, kita klik record.
Tadi yang spend money. Kita klik lagi faktur. Apa ini? Nah, ini kita klik sales lagi. Nah, ini kita klik untuk bikin faktur penjualan. Di sini layoutnya kita ubah jadi item. Terus kita ubah jadi item kolomnya. Nah, untuk teks inclusive kita hapus. Customer kita klik trans komputer. Nah, kalau udah, kita klik terms-nya. Kita ganti in a given. Balance-nya 30. Kita klik OK. Terus number kita ganti F12 1. Tanggalnya tanggal 6. Terus kalau udah, ininya shipnya kita tulis 9. Terus ininya itemnya kita klik IBM. Nah, yang IBM kita tap lagi 16 juta. 16 juta. Sebentar ini PPN. Oke. Terus kita tap lagi. Sampai ke barang yang kedua itu 7. Terus tap ke item number. Kita klik A60 PC atau Acer. Di sini dia 12 juta 5 kan. Price-nya sorry, di sini price-nya kita ganti si IBM ini 18 juta. Terus kita tap, 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 tap. Nah, di sini kita tap, terus kita tap lagi. Dan di sini price-nya untuk si Acer itu 14 juta. Tap, 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 tap. Nah, sini totalnya 260 juta. Nah, ini udah. Terus kita klik record kalau udah.
Nah, transaksi berikutnya itu, nah di sini kita bikin nota kredit, kita bikin retur, kita klik sekarang, trans computer, trans computer ya, ini dari nota kredit dari trans computer, kita bisa ganti ke tadi tanggal 7 Desember. Dah, nah di sini untuk penjualan kita kasih minus ya di SIP-nya. Dikasih minus baru kuantitinya 2. Terus kita tab item number di ini IBM harganya 18 juta. Terus kita tab, 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 tab. Terus di sini -1. Kita tab. Ini untuk yang Acer. Kita tab lagi. Untuk price-nya 14 juta. Dah. Udah nih, udah 14 juta. Nah, di sini totalnya 55 juta. Dan di sini untuk karena di ini penjualan, salesnya kita ganti jadi retur penjualan atau sales return. Kita klik use account, terus kita klik OK. Yang ini juga kita ganti. Nah, udah. Kalau udah, kita klik record. Kita klik record. Kalau udah, terus kalau udah, kita terus kita klik register. Nah, ini tanggalnya kita ganti. Terus di sini kita ke return and credit. Kita klik apply to sale. Nah, ini berubah. Nah, sini kita klik add, jadi 0. Terus kita klik record, klik close. Nah, kita close lagi. Untuk transaksi selanjutnya, yaitu untuk pembelian CV Setiabadi. Berarti kita klik purchase, kita klik enter purchase, kita ganti layoutnya jadi item, kita klik OK.
klik save setia abadi. Terusnya kita klik in a given 30. Nah, di sini teks yang khususnya centang kita hapus. Sini tanggalnya kita ganti 26 atau 12 atau 2020. Di sini bill-nya kita klik 12, item number I30P, price ya 16.400.000. Udah ya? Dah? Terus kita tap lagi. Kita klik lagi item number-nya yang Acer. Ini 12.400. Kita klik tab. Dah. Oke, ini udah. Nah, kalau udah, nah di sini di item number kita ubah lagi ya. Source return-nya. Kita balikin ke sales. Ini juga kita ubah ke sales. Klik yes account, dua-duanya kita ubah ke sales ya. Kalau udah, kita klik record. Kita klik no. Kalau udah, kita klik company data auditor untuk mengecek semua transaksi. Nah, di sini kita klik transaction journal. Terus kita klik kita klik 11/2020 sama 31 atau 12 atau 2020. Nah, di sini ada jurnal semuanya. Ini jurnal semuanya udah ada. Terus kalau udah,
Kita klik close. Lalu kita cek ke company auditor, apakah yang kita kerjakan tuh udah benar atau belum. Nah, di sini kita klik account, kita klik company data auditor. Nah, di sini kita klik next, next, next. Terus kita klik run review. Nah, ini udah centang semua. Nah, di sini kalau udah, nah di sini kalau udah centang semua berarti udah benar ya. Terus kita klik next, terus kita klik run review lagi. Nah, ini udah benar semua. Kita klik finish. Kita klik no. Nah, kalau udah, berarti file yang sudah dikerjakan tadi sudah benar karena sudah dibuktikan dengan company data auditor. Nah, sekian tutorial MIOP dari saya. Saya minta maaf jika ada salah atau kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.